Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang ajaib dan mulia, Bapa yang kudus dan penuh kasih sayang. Terima kasih Tuhan, oleh karena anugerah-Mu dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada hari ini terdapat dalam kitab Yosua pasal 10, ayat 25 yang berkata demikian. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, "Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi." Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, banyak peperangan secara fisik yang dialami bangsa Israel dalam Perjanjian Lama yang menggambarkan peperangan rohani bagi orang percaya saat ini. Sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa masuk ke area peperangan rohani adalah suatu pengalaman berharga bagi pertumbuhan kerohanian kita. Meskipun tidak mudah untuk memperoleh kemenangan, namun peperangan ini benar-benar kita butuhkan untuk melatih iman dan pengharapan kita, apakah kita tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Dalam peperangan yang dipimpin Yosua, seringkali Tuhan mengingatkannya dengan perkataan, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Mengapa demikian? Sebab Tuhan ingin Yosua dan segenap bangsa Israel menyadari, ketika hati mereka kuat dan teguh di dalam Tuhan, tidak kecut dan tawar hati, maka kemenangan dari Tuhan pasti mereka raih. Inilah juga yang Tuhan inginkan kepada kita. Ia ingin hati kita tetap kuat dan teguh saat mengalami peperangan rohani. Perhatikanlah kemenangan demi kemenangan yang dialami Yosua dan bangsa Israel terjadi karena Yosua dan segenap bangsa itu meneguhkan hati kepada Tuhan. Yosua selalu bertindak hati-hati sesuai hukum dan perintah Tuhan. Kemudian ia memerintahkan segenap umat Israel untuk melaksanakan perintah Tuhan itu. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa keteguhan hati harus disertai dengan ketaatan dalam menjalankan perintah Tuhan. Perpaduan dua hal inilah yang menjadi kunci datangnya kemenangan dari Tuhan bagi kita. Tuhan senang berperang ganti kita, tetapi percayalah, Tuhan lebih senang melihat kita bekerja sama dengan Dia dalam menyelesaikan peperangan kita. Ia sangat senang menemani dan memegang tangan kita untuk berjalan bersama. Bahkan kemanapun kita pergi, Ia selalu menyertai kita. Semua kesulitan dan ancaman yang kita hadapi, itu terlalu mudah bagi Tuhan untuk diatasi. Untuk itu ingatlah, bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, maju terus sampai selama-lamanya.
Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada pagi hari ini, firman Tuhan dalam kitab Yosua pasal 10 ayat 25 bukan hanya seruan motivasi belaka, tetapi merupakan kekuatan ilahi yang menopang umatnya dalam menghadapi tekanan dan ancaman. Tuhan tahu bahwa hati manusia mudah gentar saat menghadapi bahaya atau tekanan dari musuh. Namun, melalui perkataan, "Jangan takut dan jangan tawar hati," Tuhan sedang menyuntikkan keberanian supranatural kepada umatnya. Ia sedang membentuk hati yang tahan uji, hati yang tetap berdiri teguh walau badai menghadang. Ketika Tuhan berbicara kepada Yosua, pesan itu berlaku juga bagi kita, anak-anaknya di masa kini, untuk tidak menyerah dan tidak kehilangan keberanian di tengah medan peperangan rohani. Peperangan rohani yang kita hadapi memang tidak terlihat seperti peperangan fisik yang dialami Yosua dan bangsa Israel. Namun intensitasnya sama kuat dan bahkan bisa lebih berat karena menyangkut iman dan keselamatan kekal kita. Musuh kita bukan daging dan darah, melainkan kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba merobohkan iman dan menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Justru disinilah kita dipanggil untuk belajar, menguatkan dan meneguhkan hati. Bukan hanya supaya kita bertahan, tapi supaya kita menang. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk berjalan sendiri. Ia selalu ada, menjadi juru selamat, penolong, dan panglima perang kita. Ketaatan menjadi senjata yang sangat penting dalam memperoleh kemenangan. Seperti Yosua yang selalu berjalan sesuai dengan perintah Tuhan, begitu juga kita harus memelihara hidup yang taat dan kudus di hadapan Tuhan. Ketaatan yang sejati bukan hanya soal mendengar, tapi juga melakukan apa yang Tuhan firmankan, meski terasa berat atau tidak masuk akal secara logika manusia. Ketika kita hidup taat, kita sedang memperlihatkan bahwa hati kita telah diteguhkan oleh iman. Hati yang teguh dan hidup yang taat, itulah kombinasi yang selalu membuka jalan bagi campur tangan Tuhan yang ajaib. Allah bukan hanya menginginkan kemenangan bagi kita, tetapi Ia menginginkan hubungan yang intim selama proses itu berlangsung. Tuhan bukan sekedar penolong yang muncul saat kita dalam kesesakan, lalu menghilang ketika semuanya selesai. Tuhan ingin kita melibatkan Dia sejak awal, di tengah proses sampai akhir. Ia senang ketika kita menjadikannya rekan seperjalanan, bukan hanya tempat pelarian terakhir. Ketika kita belajar melibatkan Tuhan dalam setiap langkah peperangan hidup kita, kita sedang dibentuk menjadi pribadi yang tidak hanya menang, tetapi juga semakin mengenal siapa Tuhan sebenarnya. Mari kita tanamkan kebenaran ini dalam hati kita, bahwa kemenangan rohani bukan soal kemampuan kita, tetapi tentang siapa yang berjalan bersama kita. Kita mungkin merasa lemah, terbatas, dan seringkali tidak tahu harus berbuat apa. Tapi justru dalam keterbatasan itu, kuasa Tuhan menjadi nyata. Yosua menang bukan karena strategi perangnya hebat, tetapi karena ia menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Maka apapun peperangan yang sedang kita hadapi hari ini, entah itu ketakutan, pencobaan, pergumulan hidup, atau serangan musuh rohani, hadapilah bersama Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena Dia yang menyertai kita adalah Allah yang tak pernah gagal memberi kemenangan kepada umat-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kudus dan kekal.
Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Tuhan atas semua pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat kebenaran firman-Mu hari ini, yang menguatkan dan meneguhkan hati kami. Di tengah segala peperangan dan pergumulan hidup, Engkaulah sumber kekuatan kami. Ajarlah kami untuk selalu berpegang pada janji-Mu, untuk hidup dalam ketaatan, dan untuk terus melibatkan Engkau dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang begitu indah. Tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka ya Tuhan, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam berkat perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami, maupun dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk selalu berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.